wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kami kepada segenap pengurus BBC, para asatiz, guru-guru kami, orang tua kami. Penghormatan kami kepada pengurus masjid. Penghormatan kami kepada Tengku Imum yang sudah mengimami salat subuh kita bersama-sama dan memimpin doa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Alhamdulillah summa alhamdulillah atas semua nikmat-nikmat tersebut yang kita rasakan pada pagi yang berbahagia ini. Dan yang kami muliakan segenap jamaah salat subuh yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, barangkali untuk duduk di sini tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan niat kita tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat kelak nanti kita dikumpulkan seperti ini bersama orang-orang yang soleh, bersama para alim ulama, bersama para baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 140 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa wa tilkal ayyam, hari-hari tersebut, dalam konteks ini adalah hari terjadinya perang Badar dan perang Uhud. Nudawiluha bainan nas, masa itu akan kami silih pergantikan bainan nas, antara al-muslimin wal musyrikin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Uhud kaum muslimin hampir saja menyelesaikan peperangannya. Kemenangan ada di tangan mereka. Tapi kemudian malah di antara mereka ada yang diserang oleh kafir musyrik. Sebanyak 70 orang yang wafat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70 orang lainnya terluka. Berbeda dengan perang Uhud, perang Badar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar
sebaliknya, kaum muslimin mampu mengalahkan kaum musyrikin dan membunuh sebanyak 70 orang musyrikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengkehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dalam perang Uhud kalah, sedangkan dalam perang Badar menang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa sunnatullah, sunnahku, ketetapanku akan ada berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda. Suatu ketika menang, di waktu yang lain kalah. Seperti itulah sunnatullah, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup ini tidak selamanya dalam kondisi yang menyenangkan. Terkadang juga ada kondisi-kondisi yang susah. Hidup ini juga tidak dalam kondisi kita kelapangan, kaya selalu, punya uang selalu. Kadang dalam kondisi tidak punya uang atau kemiskinan. Kadang ada juga diganti juga, silih berganti atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kaya makin kaya, yang tadinya miskin makin miskin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sunnatullah yang harus kita yakini dan amini. Begitu pula saudara-saudara kita di Palestina. Sekarang mereka diserang dengan bertubi-tubi. Di satu sisi ini adalah sunnatullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi kabar tersebut jauh-jauh hari, bahwa akan ada sekelompok orang yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimatullah sampai hari kiamat tiba. Kondisi tersebut bisa saja menyayat hati kita, membuat kita begitu sedih. Tapi di sisi lain, Allah ingin mengangkat derajat mereka, ingin memberikan hadiah untuk mereka sebagai para syuhada, sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dan karunia Allah. Begitu indahnya yang mereka dapatkan. Maka apa yang terjadi? Selain kita berikhtiar yang terbaik, semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah sunnatullah, semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dalam lembaran sejarah perjalanan umat Islam, awal-awal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, cobaan demi cobaan beliau hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri disakiti, dicoba untuk dibunuh oleh para kafir Quraisy. Sahabat-sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianiaya dengan berbagai macam penganiayaan. Begitu dahsyatnya. Salah satu kisah yang luar biasa yang sering kami baca dari kitab Suwar min Hayatis Sahabat, karya Dr. Ra'fat Basya, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad adalah salah satu simbol perjuangan Islam. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disiksa, dianiaya oleh majikannya. Kamu keluar dari Islam. Kamu jangan mengaku bahwa Tuhan itu satu dan Muhammad utusan Allah. Tapi Khabbab bin Arad tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Sehingga apa yang terjadi kepada Khabbab bin Arad?
Majikannya mengumpulkan kayu bakar, membakar, dan di sana ada bara api yang begitu luar biasa dahsyat, panas luar biasa. Baju Khabbab bin Arad dibuka, kemudian Khabbab bin Arad diseret di atas bara api tersebut. Bara api yang menyala-nyala diseret. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bara api yang begitu panas, begitu luar biasa dahsyat, menyala-nyala, padam. Dengan apa padam? Dengan darah yang mengucur dari tubuh Khabbab bin Arad. Lemak-lemak darah keluar mengucur sehingga bara api yang begitu hidup luar biasa padam seketika. Karena Khabbab bin Arad diseret di atas bara api tersebut. Tapi Khabbab bin Arad tidak merubah keyakinannya. Dia tidak mau memperjualbelikan agamanya. Dia tidak mau mengkhianati Rasulnya Muhammad. Tetap keluar dari mulutnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan Muhammad adalah utusan Allah, kata Khabbab bin Arad. Makanya ketika pemerintahan Umar bin Khattab, aku ingin melihat tubuhmu wahai Khabbab bin Arad. Ceritakan kembali apa yang terjadi denganmu. Dilihatlah tubuh Khabbab bin Arad. Kan lagi badan dia, kan lagi bakai. Tulang yang timbul, daging yang sudah sobek-sobek, cuma sudah kering. Menceritakan kembali, Umar ingin mengingat bahwa kejayaan Islam, bahwa kekhalifahan yang diduduki oleh Umar ketika itu, inilah sosok yang berjuang untuk hari ini. Kalau seandainya tanpa orang-orang seperti Khabbab, maka kekhalifahan Islam tidak akan berdiri, maka kejayaan Islam tidak akan pernah muncul. Orang-orang seperti ini yang berjuang sehingga Islam maju. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah terus berlanjut. Masa kekhalifahan 4 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dilanjutkan dengan kejayaan Islam, kekuasaan Islam, dinasti-dinasti Islam, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Mamalik, dinasti Ayyubiyah, dinasti Murabitin, dinasti Tuluniyah, dan terakhir dinasti Turki Utsmani. Sejarah juga mencatat dalam masa-masa ini merupakan masa-masa kejayaan Islam, masa-masa kebanggaan umat Islam. Kebaikan-kebaikan lahir muncul di masa-masa kekhalifahan dan dinasti-dinasti ini. Dalam bidang pemerintahan banyak sekali hal-hal yang positif yang dibuat oleh umat Islam. Hizbah, Dawawin, dan seterusnya yang kemudian diadopsi oleh negara-negara maju sekarang. Apalagi dalam hal ilmu pendidikan, pendidikan agama maupun pendidikan umum. Contoh saja pada masa dinasti Ayyubiyah, beliau kembali menghidupkan Masjid Al-Azhar. Beliau mengupah dengan upah yang luar biasa kepada para ulama untuk duduk di Masjid Al-Azhar, mengajarkan 4 mazhab, mengajarkan tafsir, mengajarkan hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Pada dinasti Mamalik, padahal yang memimpin itu adalah dulunya para budak. Jadi hamba sahaya, di kemudian hari mereka bisa menjadi para pemimpin. Lahir namanya dinasti Mamalik di Mesir juga. Pada masa dinasti Mamalik ini lahir karya tulis yang luar biasa sekali, dan jumlahnya sangat banyak sekali,
sangat banyak sekali jumlahnya, karena disokong oleh dinasti tersebut. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kejayaan Islam pada masa-masa ini luar biasa sekali, menjadi kebanggaan umat Islam sendiri. Namun pada masa Turki Utsmani, kita tahu semua bahwa Turki Utsmani ikut Perang Dunia Pertama bersama dengan Jerman, yang di kemudian hari mereka ditakdirkan kalah. Maka apa yang terjadi dengan kekalahan Turki Utsmani? Dengan kekalahan Turki Utsmani, maka wilayah yang tadinya menjadi komando yang dikomandoi oleh Turki Utsmani, termasuk Mesir, Palestina, akhirnya berpindah tangan menjadi di bawah mandat misalnya Perancis dan Inggris. Nah, dari situlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Palestina yang tadinya berada di bawah kepemimpinan Turki Utsmani yang saling sokong menyokong untuk membangun peradaban Islam, menjayakan Islam, berpindah tangan di bawah mandat atau komando Inggris. Apa yang terjadi? Yang terjadi sebagaimana kita ketahui juga dalam perjanjian Balfour, bahwa orang-orang Yahudi ini mulai masuk ke Palestina. Para Zionis membuat strategi di mana mereka akan menguasai Palestina, akan membangun kembali Haikal Sulaiman, akan membangun kembali kuil Sulaiman sebagai pusat kerajaan mereka, sebagai pusat kepemimpinan mereka. Niatnya apa? Bukan hanya untuk menguasai Palestina, tapi di kemudian hari niat mereka juga untuk menguasai dunia ini. Jadi yang mereka targetkan sekarang adalah Palestina, dengan menargetkan Palestina membangun kekuasaan yang luar biasa, sebagaimana dulu Sulaiman pernah membangun kekuasaan yang luar biasa dengan tentara-tentara yang luar biasa, kembali dibangun dan mereka menguasai dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang direncanakan oleh Zionis tersebut, sehingga umat Islam, kita semua harus bangkit. Kita semua sama-sama merasakan apa yang saudara-saudara kita di Palestina rasakan, karena ini adalah tanggung jawab bersama, karena ini juga menjadi ancaman kita umat Islam secara umum. Pada dasarnya bukan hanya ancaman saudara-saudara kita di Palestina saja. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tadi berbicara tentang sunnatullah. Di sisi lain, dalam ilmu akidah, bahwa apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dengan kita, tidak luput yang namanya dengan hukum kausalitas. Dalam akidah juga ada yang namanya hukum sebab dan akibat. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya selain segala sesuatu di dunia ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di sisi lain ada campur tangan dari manusia. Kita sendiri yang bisa menentukan arah hidup kita. Kita sendiri yang punya pilihan untuk menjadi seperti apa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya,
Artinya segala sesuatu yang terjadi selain karena iradatullah, selain karena sunnatullah, kita sendiri yang memilih untuk menjadi sebagaimana yang terjadi. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa hal kenapa kerajaan terakhir yang dibanggakan oleh umat Islam, kerajaan Turki Utsmani, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin Islam sebahagian dari mereka dewasa ini, kenapa mundur, kenapa terbelakang, kenapa tidak kembali bisa maju dan berjaya? Ada sebab dan akibatnya, ada hukum kausalitas di sana. Yang pertama adalah berpecah belahnya para pemimpin. Ketika para pemimpin, pemangku jabatan, pengambil kebijakan, mereka saling bertikai, saling berpecah belah, beda kepentingan, maka disitulah kehancuran akan tiba. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, dan jangan berkelahi, dan jangan saling menyalahkan, karena itu akan menjadi awal kehancuran. Kalau kita baca sejarah, banyak hal-hal yang dinilai tidak baik pada akhir pemerintahan Turki Utsmani. Di antaranya misalnya pemerintahan dari Turki Utsmani ingin menerapkan bahasa Turki termasuk ke negara-negara Arab, sehingga ini menjadi perlawanan dari negara-negara Arab sendiri. Jadi sesama Arab sudah berpecah, sesama umat Islam sudah pecah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan pandangan yang tidak bersifat inti, yang tidak membawa kemaslahatan untuk syariat Islam itu sendiri, tapi membawa maslahat kepada dirinya sendiri, sehingga menghancurkan dan melemahkan kekuasaan Islam tersebut. Maka masuklah orang-orang kafir. Mereka masuk sedikit demi sedikit menghancurkan, sedikit demi sedikit membuat propaganda demi propaganda, sehingga sesama pemerintahan kekuasaan Islam saling bertikai. Para yang dipimpin juga demikian. Mereka jadi berbeda-beda pandangan, mau ikut siapa dan siapa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga akan terjadi kepada siapapun. Dulu kita berjuang bersama-sama, tujuannya adalah menegakkan syariat Islam, tujuannya adalah memakmurkan umat Islam. Maka Allah beri jalan kemudahan. Tetapi ketika sekarang setiap orang punya keinginan masing-masing, punya kepentingan masing-masing, maka menjadi lemah. Dulu makan nasi bungkus mungkin berdua, kalau sekarang kalau ada sisa. Padahal dulu sama-sama berjuang. Maka yang terjadi hari ini apa? Lemah, dan semakin melemah. Bahkan yang mengatur kekuasaan kita adalah orang-orang yang tidak ada di antara kita, karena perpecahan. Itu yang terjadi dalam sejarah, dan juga apa yang terjadi sekarang dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa mengambil pelajaran agar tidak bercerai-berai, agar tidak bertikai, selama hal-hal tersebut tidak bersifat prinsipil, bukan hal-hal yang bersifat agama atau syariat, ya, terkecuali hal-hal yang bersifat bukan syariat, hal-hal biasa, lumrah saja.
Tetapi ketika berhubungan dengan hal-hal yang bersifat prinsip keagamaan, ketauhidan, maka kita harus bersatu bersama-sama memutuskan hal tersebut. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain pertikaian, beda pendapat, hal yang bisa menghancurkan sebuah kekuasaan adalah hubbul mal wa hubbud dunya, cinta kepada dunia dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada pujian, namun jalannya adalah salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa suatu saat akan ada umatku yang saling bertikai, sebagaimana orang-orang yang sudah sebelumnya bertikai. Maka yang terjadi apa? Mereka yang sebelumnya dihancurkan, maka orang-orang yang seperti itu juga dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal kita singgung tentang perang Uhud. Kaum muslimin hampir saja menang, sedikit lagi sudah mendapatkan kemenangan. Tapi beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sabar, matanya tertutup ketika melihat harta rampasan perang begitu banyak di area peperangan. Maka yang tadinya mereka berada di pos-pos tertentu yang diwasiatkan, yang dipesankan oleh baginda Muhammad SAW, tanpa perintah lanjutan dari Rasulullah SAW, mereka turun musuh-musuh untuk cok harta rampasan perang. Sehingga yang seharusnya mereka sudah menang, kafir Quraisy yang tadinya sudah lari terbirit-birit kembali lagi menyusun strategi dan menyerang sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga kemenangan ada di pihak kafir Quraisy. Kaum muslimin malah kalah di menit-menit terakhir. Karena apa? Hubbud dunya. Karena mereka begitu cinta dengan harta yang mereka lihat. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta rampasan perang itu nantinya juga akan menjadi hak mereka. Jadi tidak salah, ya, tidak salah ketika mereka mengharapkan harta rampasan itu, tidak salah. Tapi ketika mereka ingin mendapatkannya sesegera mungkin, bahkan tidak ada instruksi dari Rasulullah SAW, maka disitulah kesalahan dan kehancurannya. Sehingga 70 orang sahabat Rasulullah SAW wafat. Jadi gara-gara kesalahan beberapa orang yang matanya tertutup karena begitu cinta terhadap harta, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang 70 orang nyawanya melayang, nyawanya terkorbankan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta juga penting. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, kata Allah Subhanahu wa taala, quwwah. Jadi kekuatan itu perlu, apalagi di era-era sekarang. Apalagi sudah dalam kondisi kafir menyerang umat Islam, maka quwwah, kekuatan itu perlu. Kekuatan apa? Kekuatan militer, kekuatan ekonomi. Ya, sehingga dengan dua kekuatan itu kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Bagaimana peralatan militer kita canggih kalau seandainya sumber dana tidak punya? Bagaimana kita mampu mengalahkan kecanggihan-kecanggihan alat yang dimiliki oleh kafir-kafir tersebut? Ya, sehingga sedangkan kita tidak punya alat-alat tersebut. Maka kekuatan, baik itu harta, ya, dan hal-hal lain yang menyokong akan hal itu juga diperlukan.
Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa apa yang terjadi di dunia ini dan apa yang akan terjadi di kemudian hari di satu sisi adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskannya. Allah Subhanahu wa taala sudah menulisnya. Jadi jauh-jauh hari sebelum dunia ini diciptakan sudah ada di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang filmnya berputar. Tapi di sisi lain kita juga punya andil untuk merubah nasib kita, untuk merubah umat ini. Apalagi bagi para pemimpin dan pemangku kekuasaan negara-negara Islam, mereka akan punya andil akan hal tersebut apabila mereka tidak berpecah belah, apabila mereka bersatu, apabila di antara mereka tidak ada jasa ya kepada orang-orang kafir sehingga harus dibalas dengan hal-hal lain, tidak bisa membantu umat Islam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba yang biasa-biasa saja, bisa terus memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga-keluarga kita dalam hal apapun, dalam hal ibadah, dalam hal sosial, dalam hal finansial. Dengan demikian umat ini akan kuat ya, dari keluarga demi keluarga akan kuat menjadi sebuah negeri yang kuat juga. Akan lahir dari sana juga insya Allah pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang akan menyejahterakan rakyatnya. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi ketika ingin melawan tentara salib itu berkali-kali, berulang kali upaya demi upaya beliau lakukan. Jadi tidak hanya sekali diperangi kemudian mereka kalah, tidak. Salahuddin Al-Ayyubi menyusun perencanaan demi perencanaan, dan juga beliau ya bermusyawarah dengan para ulama, memberikan nasihat-nasihat kepada umatnya sehingga bersatu. Lahir pemimpin-pemimpin luar biasa di kemudian hari, sehingga pemimpin-pemimpin negara Islam ini satu suara semua menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan semuanya bercita-cita untuk menyejahterakan rakyat dan umatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir وقالي، أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di subuh yang mulia ini telah membersamai sebuah jamaah yang kita katakan sebagai pelopor ya, safari subuh di Banda Aceh, yaitu safari subuh Ahad BBC, di mana Masya Allah setiap Ahadnya, setiap subuh di hari Ahad kita berkeliling di masjid ke masjid, baik yang ada di wilayah Banda Aceh, bahkan nanti sesekali keluar ke wilayah Aceh Besar, di mana ini tujuannya untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala bermula dari subuh hari, di mana ada energi positif di sana, ada kekuatan di mana ketika kita keluar dari rumah kita, kita bangun dari tidur kita, kita beringat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ini adalah awal daripada sebuah perjuangan yang insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan ridhai, dan di awal atau di subuh itu adalah sebuah langkah, sebuah azam, tekad untuk melakukan ibadah-ibadah atau aktivitas-aktivitas di setiap harinya, dan itu insya Allah Subhanahu wa taala kita akan raih, kita akan nikmati nikmatnya itu nanti di dalam syurga insya Allah taala. Amin. Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu kita laksanakan salat subuh berjamaah dimanapun kita berada di awal-awal waktu dan juga tentunya secara berjamaah. Dan Allah wafaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.